Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video praktikum sederhana kami dengan judul Pancaran Sinar X pada ronsen dan dampak ronsen pada tubuh manusia. Video praktikum sederhana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah radio kimia yang dibawakan oleh mahasiswa kelas PSPK tahun 2021 dari jurusan Kimia Universitas Negeri Medan. Video praktikum sederhana ini menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di sekitar kehidupan kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video praktikumnya. Sebelum itu, video praktikum ini dibawakan oleh rekan-rekan saya, yaitu dari kelompok 2 yang terdiri dari Baiklah, saya akan melakukan praktikum sederhana dari proses ronsen pada sinar X pada rekayasa kerangka manusia. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, lidi, kertas, lem, dan jarum. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dari rekayasa kerangka tubuh manusia. Yang pertama, lidi. Lidi di sini kita ibaratkan berupa tulang atau kerangka tulang tubuh manusia, dan kertas. Kertas kita ibaratkan sebuah kulit tubuh manusia, dan jarum kita ibaratkan sebuah pancaran dari sinar X. Langsung saja, di sini kita ibaratkan sebuah jarum merupakan pancaran sinar X dari alat ronsen. Kita cucukkan jarum ke kertas. Sehingga seperti ini. Di sini kita ibaratkan sebuah jarum adalah sinar X dan kertas adalah sebuah kulit tubuh manusia, dan lidi adalah sebuah kerangka tulang manusia. Baiklah, dari percobaan ilustrasi sinar X terhadap kerangka tubuh manusia dapat diambil hasilnya, yaitu sinar X hanya dapat menembus kulit bagian tubuh manusia, sedangkan ada beberapa yang tidak dapat ditembus oleh sinar X, yaitu tulang, gigi, dan logam. Agar lebih paham lagi, kita akan membahas materi ronsen selanjutnya melalui ilustrasi berikut. Kita ambil contoh adalah foto ronsen pada bagian dada. Bisa teman-teman lihat, ada beberapa proyeksi yang dapat digunakan, yaitu sebagai contoh ada proyeksi PA dan ada proyeksi AP. Pertama-tama yang kita bahas yaitu pada proyeksi PA. Ketika sinar X dipancarkan, maka dia akan menyebar dan akan melewati organ-organ yang dia lewati. Kemudian ditangkap oleh film. Nah, di sini sebagai contoh organnya yaitu jantung. Di sini yang ingin kita lihat adalah perbedaan antara proyeksi PA dan pada proyeksi AP. Dapat teman-teman lihat perbedaannya terdapat pada ukuran jantung. Jika kita menggunakan proyeksi PA, maka akan mendekati ukuran jantung yang sesungguhnya. Jika menggunakan proyeksi AP,
maka akan terkesan lebih besar jantungnya. Nah, untuk standar foto ronsen dada, posisi yang sering digunakan yaitu pada proyeksi PA. Biasanya pada proyeksi AP digunakan jika orang atau pasien tidak bisa berdiri. Sedangkan pada proyeksi PA digunakan jika orang atau pasien yang masih bisa berdiri. Jadi, pada proyeksi AP biasanya pasien mengalami sakit berat sehingga dia tidak bisa berdiri. Seperti itu. Berikut merupakan penjelasan mengenai materi ronsen berdasarkan ilustrasi yang kami jelaskan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya agar lebih memperdalam lagi mengenai materi sinar X dari ronsen terhadap tubuh manusia. Baiklah, saya Stefani Yunita Syahaan akan menjelaskan mengenai sinar X. Sinar X merupakan suatu radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yaitu sangat pendek, berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi yaitu sekitar 1016 hingga 1021 Hz. Nah, hal inilah yang menyebabkan sinar X dapat menembus tubuh manusia. Kita kenal pemanfaatan sinar X itu dalam bidang medis, yaitu dengan sebutan X-ray, di mana sinar X ini digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia melalui proses pemotretan gambar yang kita kenal dengan ronsen. Baiklah, saya Gaby. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinar gamma. Selain sinar X, terdapat sinar lain yang dapat dipaparkan ke tubuh manusia, yaitu sinar gamma. Gelombang sinar X lebih panjang dibanding sinar gamma, namun tidak selalu terjadi, sehingga gelombang dengan panjang yang sama dapat disebut sinar X atau sinar gamma. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Alhusmamora akan menjelaskan materi berikutnya. Perbedaannya, sinar X dihasilkan oleh elektron dan sinar gamma dihasilkan oleh peluruhan nuklir oleh inti atom. Penggunaan sinar gamma dalam dunia medis ada 3. Yang pertama, pengobatan kanker. Yang kedua, beda otak dan saraf. Dan yang ketiga, sterilisasi peralatan medis. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, ronsen digunakan untuk melihat kondisi bagian dalam tubuh manusia, apakah terdapat kelainan atau penyakit, seperti adanya sel kanker, sel tumor, patah tulang, atau bagian dalam yang membengkak. Dampak dari sinar ronsen bergantung pada bagian tubuh yang terpapar radiasi, seperti 1. Pada gigi menyebabkan karies, 2. Pada kelenjar liur menyebabkan gangguan saliva, di mana mulut terasa kering atau disebut dengan xerostomia. Saya Alfi. Yang ketiga yaitu pada lidah menyebabkan papilla filiformis dan fungiformis pecah. Dan yang keempat yaitu pada bibir menyebabkan jaringan ikat dalam mulut dan pipi mengalami perubahan kromosom atau disebut sel terbentuk raksasa. Dan yang kelima yaitu pada leher terjadi kanker tiroid atau terjadinya katarak atau kebutaan. Yang keenam, mutasi pada sel-sel gamal terjadi perubahan sifat ke generasi berikutnya. Yang ketujuh, pada sel kulit terjadi alopecia, di mana perubahan folikel pada rambut. Yang kedelapan, pada kematian sel berupa nekrosis. Yang kesembilan, pada permukaan seluruh tubuh timbul dermatis. Yang ke-10, pada alat reproduksi, penurunan produksi sperma dan telat datang bulan, serta kemandulan. Yang ke-11, pneumonitis dan gangguan paru-paru, seperti asma dan sesak nafas. Yang ke-12, penurunan produksi sel darah merah. Dan yang ke-13, pada usus halus terjadi wasir dan sembeli. Dosis radiasi sinar X sebenarnya jauh lebih kecil untuk bisa menimbulkan terjadinya kulit terbakar, menyebabkan penyakit, bahkan terkena resiko kanker.
Bahkan, paparan radiasi yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar sebenarnya jauh lebih besar. Nilai batas dosis paparan radiasi yang diterima oleh tubuh adalah sekitar 1 milisievert per tahun. Dosis rongsen per kepala pranasal adalah sekitar 0,1 milisievert per tahun. Jadi, maksimal dilakukan rongsen bagi tubuh adalah sekitar 10 kali dalam setahun. Seseorang dapat menjalani rongsen dan tidak ingin menimbulkan efek samping bagi tubuhnya dapat dilakukan sekitar 6-8 kali dalam setahun.